Halo sahabatku, apa kabar kalian semua? Semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi dengan kebahagiaan ya. Selamat datang di channel Cerita Momo, tempat di mana emosi kalian akan diuji, dan kesabaran kalian akan dipertaruhkan. Hari ini, aku sudah siapkan kisah yang dijamin bikin kalian mendidih. Bayangkan, sehari sebelum pernikahan, saat semua harusnya indah, seorang calon pengantin harus terbangun dalam keadaan botak. Iya, botak. Dan pelakunya? Siapa lagi kalau bukan sang calon mertua yang dengan kejamnya menyebut perbuatan itu keadilan. Calon suaminya sendiri pun, bukannya membela, malah melontarkan kata-kata kejam yang menusuk hati. Mereka semua mengira calon pengantin ini akan pasrah dan menangis. Mereka tak menduga apa yang akan dia lakukan. Kalian penasaran kan? Kalau begitu, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam kisah Aina, Rian, dan Buskar yang bikin emosi ini, yuk tunjukkan dukungan kalian. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap babak serunya. Dan yang paling penting, sekarang juga komen di bawah, nama, asal kota, dan tulis, hadir. Siap merasakan kemarahan dan menyaksikan pembalasan elegan? Mari kita mulai. Malam itu, di rumah mewah bergaya kolonial yang megah milik keluarga Dharma Wangsa, aroma melati dan sedap malam seolah bercampur dengan ketegangan yang tak terlihat. Aina, sang calon pengantin, duduk sendirian di tepi ranjang berkanopi emas di salah satu kamar tamu yang luas. Menurut tradisi kuno keluarga Dharma Wangsa, tradisi yang baru ia dengar seminggu terakhir, calon menantu harus menginap di rumah mertua pada malam sebelum hari pernikahan. Tujuannya, konon, untuk menerima restu dan wejangan terakhir dari calon ibu mertua. Namun, bagi Aina, malam itu terasa lebih seperti malam penahanan yang mewah. Sejak ia menginjakan kaki di rumah ini, ia merasa seperti boneka porselen yang diletakkan di tempat yang salah. Setiap sudut rumah memancarkan kekayaan, tetapi setiap interaksi memancarkan kebekuan. Aina, dengan kecantikan alami dan rambut hitam panjangnya yang berkilauan, selalu disambut dengan tatapan dingin dan sinis. Bukan dari sembarang orang, melainkan dari dua wanita paling berpengaruh di rumah itu. Buskar, calon ibu mertuanya, dan Dira, adik dari calon suaminya, Rian. Buskar adalah seorang matriarki dalam arti yang paling ketat. Tubuhnya yang ramping dan pakaiannya yang selalu berharga mahal menunjukkan statusnya, sementara tatapan matanya yang tajam menunjukkan otoritas absolut yang tak bisa diganggu-gugat. Ia memandang Aina dengan campuran rasa curiga dan penghinaan halus. Bagi Buskar, Aina hanyalah gadis cantik dari keluarga biasa yang beruntung mendapatkan Rian, putra sulungnya yang menjabat sebagai direktur utama di perusahaan properti keluarga, properti mahkota teratai. Buskar selalu menekankan bahwa pernikahan ini adalah anugerah bagi Aina, bukan sebaliknya. Aina selalu menelan komentar-komentar pedas itu, menyimpannya di tempat yang paling dalam, demi Rian, pria yang ia cintai. Atau setidaknya, pria yang ia yakini akan mencintainya. Di sisi lain, Dira, sang calon ipar, adalah api yang selalu memicu pertengkaran. Sebagai seorang desainer interior yang sedang naik daun, Dira cemburu pada kecantikan Aina dan perhatian Rian, sekecil apapun itu, yang diberikan pada Aina. Dira adalah sumber utama ide-ide, konyol, yang harus Aina patuhi, termasuk tradisi menginap mendadak ini. Dira selalu mencari celah untuk merendahkan Aina, mulai dari mengomentari model pakaian Aina yang dianggap terlalu biasa, hingga menyindir bahwa Aina tidak akan bisa mengurus rumah sebesar ini. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi dan formal, Buskar mengantar Aina ke kamar tamu. Aina, suara Buskar dingin dan tegas, malam ini kamu harus tidur nyenyak. Besok adalah hari besar. Ingat, kamu akan menjadi anggota keluarga Dharma Wangsa. Anggota keluarga memiliki tanggung jawab. Jangan pernah mempermalukan nama kami. Aina tersenyum getir. Tentu, Bu, saya akan mengingatnya. Dan satu lagi, tambah Buskar, matanya menyapu rambut panjang Aina, saya harap setelah menikah nanti, kamu tahu tempatmu. Jangan terlalu menonjol. Wanita di keluarga ini harus elegan, tetapi tidak mencolok. Aina hanya mengangguk, hatinya terasa sesak. Ia tahu, rambut panjangnya yang lebat dan hitam, satu-satunya hal yang selalu ia banggakan, adalah sasaran kritik Buskar.
Itu adalah mahkota alaminya, dan Buskar tampaknya melihatnya sebagai simbol keangkuhan atau, lebih buruk, sebagai daya tarik yang tidak pantas untuk wanita yang sudah menikah. Begitu Buskar pergi, Aina segera mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah aplikasi terenkripsi. Di layar ponselnya terpampang logo perusahaan yang sama sekali tidak diketahui oleh keluarga Dharma Wangsa, Astra Konstruksi. Perusahaan itu adalah raksasa di bidang konstruksi, jauh lebih besar dan lebih stabil daripada properti mahkota teratai milik Rian. Dan yang paling mengejutkan, Aina adalah pemilik, pendiri, dan direktur utama dari Astra Konstruksi. Inilah rencana rahasia Aina. Rian dan keluarganya, termasuk Buskar, mengira Aina adalah seorang desainer interior lepas yang bekerja serabutan. Mereka tidak tahu bahwa Aina telah menghabiskan 5 tahun terakhir membangun kerajaan bisnisnya sendiri, menggunakan nama samaran dan pengacara kepercayaannya, Pak Jaya, sebagai perwakilan. Awalnya, Aina berencana untuk mengungkapkan identitasnya secara perlahan setelah menikah. Ia percaya bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak harus ditunjukkan untuk mendapatkan rasa hormat. Ia ingin Rian mencintainya apa adanya. Ia juga ingin menikah dulu, mengamankan statusnya sebagai istri, sebelum ia mentransfer sebagian besar aset perusahaannya ke atas namanya sendiri, sehingga aset itu terlindungi oleh hukum pernikahan. Rian dan Buskar tahu Aina berencana menyuntikkan dana besar ke perusahaan mereka, tetapi mereka mengira itu hanyalah modal tabungan milik Aina. Mereka tidak pernah menduga bahwa seluruh aset mereka, properti mahkota teratai, akan menjadi proyek kecil di bawah bayang-bayang Astra Konstruksi. Rian sering memuji dirinya sendiri, karena berhasil memikat wanita yang membawa dana segar yang ia pikir kecil itu. Aina menelepon sahabatnya, Santi. "Hei, San," bisik Aina pelan, khawatir suaranya terdengar, "aku merasa sangat tidak nyaman di sini. Mereka benar-benar memperlakukanku seperti anak bawang." Santi di ujung telepon terdengar cemas. "Aina, aku sudah bilang, jangan ikuti tradisi konyol itu. Mereka itu toksik. Rian harusnya membelamu." "Rian?" Dia sibuk mengatur meja tamu. Dia bilang, "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita, sayang. Turuti saja." Aina menghela napas panjang. "Aku hanya ingin hari ini cepat berlalu, San. Aku ingin besok tiba, dan setelah kita menikah, aku akan mulai bergerak. Aku akan perlahan-lahan menunjukkan siapa aku sebenarnya, setelah semua aset itu terlindungi." "Tapi, Aina, bagaimana kalau mereka tidak berubah? Bagaimana kalau setelah kamu ungkapkan segalanya, mereka malah semakin serakah? Atau, bagaimana kalau Rian kecewa karena kamu membohonginya soal pekerjaanmu?" tanya Santi. "Aku tidak membohongi, San. Aku hanya tidak mengatakan yang sebenarnya. Ada perbedaan. Dan ya, aku takut. Tapi aku sudah menyiapkan rencana B," ujar Aina, nadanya berubah serius. "Rencana B? Maksudmu dokumen rahasia yang sudah kamu tanda tangani dengan Pak Jaya?" "Ya. Pak Jaya sudah memegang surat kuasa penuh, dan dia tahu kapan harus menekan tombol eksekusi. Aku hanya perlu memberinya kata kunci. Seharusnya, kata kunci itu adalah untuk setelah pernikahan, jika terjadi apa-apa. Tapi, jujur saja, San, malam ini aku mulai berpikir, apakah aku harus menekan tombol itu sekarang, sebelum aku mengikatkan diri seumur hidup pada Rian." Santi terdiam sejenak. "Dengar, Aina. Tidur. Besok adalah hari haji. Kalau mereka melakukan satu kesalahan fatal lagi, sebelum janji suci terucap, tekan saja tombolnya. Jangan buang waktumu dengan orang yang tidak menghargaimu. Ingat, kamu adalah Astra Konstruksi. Kamu adalah kekuatan. Kamu tidak butuh mereka." Aina tersenyum, kekuatan Santi selalu membantunya. "Terima kasih, San. Aku akan tidur sekarang." Setelah menutup telepon, Aina meletakkan ponselnya di laci dan memandang keluar jendela. Bulan bersinar penuh, menerangi taman yang indah. Ia membayangkan dirinya berdiri di altar besok, mengenakan gaun pengantin impiannya. Namun, bayangan itu cepat digantikan oleh bayangan Buskar dan Dira yang tersenyum sinis. Aina membuka laci lain di meja rias dan mengeluarkan botol sampo beraroma vanila dari tasnya. Itu adalah sampo yang ia beli khusus untuk malam ini, agar rambutnya wangi saat hari pernikahan.
Ia menghirup aromanya sejenak, lalu meletakkannya kembali. Ia mengunci pintu kamar dari dalam, memastikan bahwa tidak ada yang bisa masuk. Ia tidak ingin diganggu. Beberapa menit kemudian, Aina sudah berada di bawah selimut tebal, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Rasa cinta pada Rian, kekecewaan pada sikapnya yang pengecut, dan ketakutan akan masa depan bercampur aduk. Ia memejamkan mata, berharap semua kekhawatiran ini akan hilang saat ia bangun besok pagi, sebagai wanita yang siap memulai lembaran baru. Namun, yang tidak Aina ketahui, penguncian pintu dari dalam itu sia-sia. Rumah Dharma Wangsa ini dibangun dengan standar yang sangat tinggi, termasuk kunci cadangan yang bisa dibuka dari luar dengan sangat mudah. Di balik pintu, bayangan Dira terlihat samar. Dira telah menguping pembicaraan telepon Aina dengan Santi, meskipun ia tidak memahami detail tentang Astra Konstruksi atau Rencana B, ia mendengar dengan jelas bahwa Aina menganggapnya dan Buskar toksik. Kemarahan dan rasa cemburu Dira memuncak. Ia kembali ke kamar Bu Sekar, yang masih terjaga. Bu, aku mendengar Aina bicara dengan temannya. Dia bilang kita toksik, dan dia punya rencana aneh-aneh. Dia tidak menghargai kita sama sekali. Dia bahkan mengunci dirinya di kamar seolah kita akan mencurinya. Dira memprovokasi. Buskar, yang sedari tadi sudah terganggu dengan sikap Aina yang dianggapnya terlalu percaya diri, langsung murka. Beraninya dia pikir dia siapa? Masuk ke keluarga kita dengan tangan kosong dan berani-beraninya menyebut kita toksik. Bu Sekar berjalan mondar-mandir. Kita harus memberinya pelajaran. Pelajaran yang akan ia ingat selamanya, bahkan setelah dia menjadi istri Rian. Dia harus tahu bahwa di rumah ini, martabat keluarga lebih tinggi daripada kecantikan atau keangkuhan pribadinya. Bu Sekar kemudian menatap Dira dengan tatapan licik. Dira, ingat rambutnya yang panjang itu? Itu adalah satu-satunya kebanggaan yang ia miliki. Dan itu jugalah yang menarik perhatian Rian. Kita harus memutusnya. Kita harus tunjukkan padanya bahwa kecantikan fisik tidak ada harganya di sini. Dira terkejut mendengar ide ibunya, tetapi ia dengan cepat menyeringai. Tapi, Bu, besok pernikahannya. Justru itu. Ini akan menjadi keadilan yang sesungguhnya. Dia harus tahu bahwa dia datang ke sini bukan untuk dipuja, melainkan untuk melayani dan patuh. Dia datang ke sini untuk kita bentuk ulang. Kita lakukan sekarang, saat dia tidur. Dia tidak akan menyadarinya sampai pagi. Ayo, ambil gunting taman kecil di gudang, yang paling tajam. Perintah Bu Sekar dengan suara mendesis. Dira, yang merasakan adrenalin dari tindakan jahat itu, segera bergegas. Bu Sekar mengeluarkan kunci duplikat kamar tamu, dan keduanya bergerak dalam keheningan yang menakutkan, seperti dua bayangan yang dikirim oleh kegelapan malam. Bu Sekar dan Dira menyelinap masuk ke kamar Aina. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela menerangi wajah Aina yang damai dalam tidurnya. Dia terlihat seperti bidadari. Bu, Rian akan marah, bisik Dira. Rian? Rian akan lebih patuh pada kita setelah ini. Dia akan berpikir, ibu melakukannya demi kebaikan kita, demi mendidik istri yang patuh. Jawab Buskar sinis. Cepat, Dira. Potong rambutnya dari pangkalnya. Jangan biarkan sehelai pun tersisa. Dira, dengan tangan gemetar sekaligus penuh semangat, mulai menggerakkan gunting tajam itu di atas kepala Aina. Suara krek, krek, krek kecil yang teredam itu adalah suara kehancuran martabat. Rambut hitam panjang yang berkilauan, yang dipuja oleh banyak orang, jatuh ke lantai dalam tumpukan yang menyedihkan. Aina sempat mengerang sedikit dalam tidurnya, tetapi Buskar dengan cepat menekan pundaknya dan membisikkan kata-kata penghiburan palsu. Tidur, sayang. Hanya mimpi indah. Buskar sendiri mengambil bagian rambut yang tersisa di sisi lain. Mereka berdua bekerja cepat, dengan presisi yang mengerikan. 15 menit kemudian, pekerjaan kotor itu selesai. Kepala Aina kini hanya menyisakan kulit kepala mulus. Buskar memandang rambut-rambut yang berserakan di lantai, lalu tersenyum puas. Ini baru permulaan, Dira. Sekarang dia tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Dia adalah milik kita, dan kita akan membentuknya sesuai keinginan kita. Mereka berdua dengan hati-hati membersihkan potongan rambut yang jatuh di ranjang,
memastikan tidak ada bukti yang tertinggal pada tubuh Aina, sebelum akhirnya keluar dari kamar, meninggalkan potongan rambut yang menyedihkan di lantai, tepat di samping meja rias. Malam itu, Aina tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa di saat ia memejamkan mata, ia telah kehilangan mahkotanya. Ia tertidur dengan pikiran akan masa depan yang cerah, sementara orang-orang yang ia harap akan menjadi keluarganya telah menjatuhkan hukuman, keadilan, yang kejam padanya. Keheningan di kamar itu terasa berat, menjadi saksi bisu kejahatan yang baru saja terjadi. Aina tertidur, siap menghadapi hari pernikahan yang ternyata sudah berubah menjadi panggung sandiwara balas dendam. Sinar matahari pagi yang lembut menyusup melalui celah tirai sutra di kamar tamu keluarga Dharma Wangsa. Pukul 6 pagi. Ini adalah hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Aina, hari pernikahannya. Namun, pagi itu, ia terbangun dengan sensasi yang aneh. Bukan rasa gugup atau euforia yang menyambutnya, melainkan perasaan dingin yang merayap di kulit kepalanya. Aina mengulurkan tangan kanannya, mengusap kepala dengan mata masih terpejam. Ia merasa ada yang salah. Kulit kepala yang seharusnya tertutup oleh lapisan rambut tebal dan panjang, kini terasa licin dan dingin. Jantung Aina mulai berdebar keras. Ia membuka mata, pandangannya masih kabur, tetapi rasa panik yang tiba-tiba muncul membuatnya bangkit dari ranjang. Ia berlari ke meja rias, di mana cermin besar memantulkan dirinya dengan kejam. Aina tidak bisa menahan jeritan yang tertahan di tenggorokannya. Di cermin itu, bukanlah Aina yang ia kenal. Rambut hitam panjang yang kemarin malam masih ia banggakan, yang selalu ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini telah lenyap tanpa jejak. Kepalanya botak, mulus, dan potongan rambutnya berserakan di sekitar kakinya. Potongan-potongan rambut itu tergeletak seperti puing-puing kehancuran di atas karpet Persia yang mahal. Matanya tertuju pada sepasang gunting taman kecil yang tergeletak mencolok di antara tumpukan rambutnya, seolah menjadi tanda tangan dari perbuatan keji itu. Napas Aina tercekat. Ia meraih kepalanya, jari-jarinya meraba kulit kepala yang terasa sensitif dan dingin. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Rasa malu, marah, dan terhina bercampur menjadi satu. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini, dan mengapa? Semua tanda mengarah pada satu malam, satu rumah, dan dua wanita. Saat Aina masih berdiri membeku di depan cermin, pintu kamar tiba-tiba terbuka tanpa diketuk. Di ambang pintu berdiri Buskar, mengenakan kebaya sutra mahal yang sudah disiapkan untuk pernikahan, dengan senyum tipis yang terasa lebih dingin daripada suhu ruangan. Di belakangnya, tampak Dira yang tersenyum kemenangan, bibirnya melengkung sinis, menikmati pemandangan Aina yang hancur. "Oh, kamu sudah bangun, Aina?" sapa Buskar dengan nada yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru mengancam. Ia berjalan mendekat, langkahnya anggun dan menghakimi, lalu menyentuh bahu Aina yang telanjang. Aina menepis tangan Buskar dengan cepat. Air mata sudah membasahi pipinya, tetapi kemarahan yang membara di matanya jauh lebih panas daripada kesedihannya. Apa yang ibu lakukan?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Buskar tertawa kecil, suara tawa yang hampa dan merendahkan. Ia menunjuk ke kepala botak Aina, dan ketumpukan rambut di lantai. Ini adalah keadilan, nak." Ia mengucapkan kata, keadilan, dengan penekanan yang sinis, seolah itu adalah sebuah hadiah yang berharga. Aina menatap Buskar tidak percaya. "Keadilan? Keadilan apa yang membuat ibu memotong rambutku saat aku tidur, sehari sebelum pernikahanku?" "Keadilan bagi keluarga ini," jawab Buskar, kini matanya menyala-nyala dengan otoritas. "Kamu pikir kamu siapa? Masuk rumah ini dengan rambut panjang yang menarik perhatian itu? Rambut itu, nak, adalah simbol kesombonganmu. Itu menarik perhatian Rian, membuatmu merasa lebih tinggi, lebih cantik dari yang seharusnya. Di rumah ini, seorang menantu harus fokus pada pengabdian, bukan pada kecantikan yang mencolok. Kamu harus dididik, Aina, dan inilah metode pendidikanku yang paling efektif." Dira menambahkan dengan nada mengejek, "Iya, Kak Aina. Sekarang kamu tidak perlu repot-repot menata rambutmu lagi, kan? Lebih hemat waktu untuk mengurus rumah dan Mas Rian."
Anggap saja ini ritual inisiasi keluarga Dharma Wangsa. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kata-kata mereka menusuk Aina lebih dalam daripada gunting yang memotong rambutnya. Rasa sakit fisik ini tak berarti dibandingkan dengan penghinaan yang merobek-robek harga dirinya. Jadi, ini bukan kecelakaan, bukan orang gila. Ini adalah tindakan yang diperhitungkan, direncanakan, dan dilakukan dengan bangga. Mereka ingin menghancurkannya, merendahkannya, mengubahnya menjadi boneka yang patuh. Aina menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Ia harus tetap tenang. Ini adalah momen yang akan menentukan hidupnya. Jika ia berteriak dan meratap, mereka akan menang. Jadi, kata Aina, suaranya kini stabil, meskipun masih serak, Ibu dan Dira melakukan ini karena kalian menganggap rambutku terlalu mencolok dan aku butuh didikan. Bu Sekar menyilangkan tangan di dada, wajahnya puas. Tepat sekali. Sekarang kamu mengerti posisimu. Ingat baik-baik, Aina, rambut bisa tumbuh. Tapi martabat keluarga Dharma Wangsa harus dijaga di atas segalanya. Kamu harus patuh. Sekarang, bersihkan kekacauan ini. Aku sudah memanggil Prias untuk datang lebih awal. Mereka akan memasangkan kerudung yang tebal, agar tidak ada yang melihat hasil pendidikan ini. Ibu pikir aku akan tetap menikah setelah ini? Tanya Aina, matanya menatap tajam ke mata Bu Sekar. Tawa Bu Sekar semakin keras. Tentu saja. Apa yang akan kamu lakukan? Membatalkan pernikahan yang sudah menghabiskan miliaran ini? Rian tidak akan membiarkanmu. Keluargamu akan malu. Dan kamu akan menjadi bahan tertawaan. Jangan konyol, Aina. Lakukan saja tugasmu. Kamu tidak punya pilihan. Saat itu juga, Aina menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai Rian, melainkan hanya bayangan pria yang ia harapkan Rian akan menjadi. Ia juga menyadari bahwa ia telah membuang-buang waktu mencoba mencari restu dari keluarga yang hanya ingin menghancurkannya. Bu Sekar tidak menganggapnya menantu, melainkan pelayan yang perlu dipecah semangatnya. Aina berbalik, mengambil ponselnya yang tergeletak di laci. Kepalanya terasa ringan, tetapi pikirannya kini terasa sangat berat, penuh dengan rencana yang harus dieksekusi. Bu Sekar dan Dira hanya memandangnya, yakin bahwa Aina akan menelepon sahabatnya untuk menangis. Aina menekan tombol panggilan, dan dalam beberapa detik, terdengar suara Rian di ujung telepon. Halo, sayang? Ada apa? Tumben menelepon sepagi ini. Aku sedang mencoba dasi. Aku gugup sekali. Suara Rian terdengar ceria dan egois. Aina menelan ludah, suaranya datar. Rian, kamu harus ke kamar tamu sekarang. Kenapa? Aku tidak bisa. Pria sudah mau datang. Aku harus terlihat sempurna di altar. Jawab Rian acuh tak acuh. Datang. Sekarang. Nada dingin Aina membuat Rian terdiam. Rian tiba di kamar tamu 5 menit kemudian, mengenakan jubah mandi sutra. Ia berhenti di ambang pintu, matanya melebar melihat potongan rambut di lantai, kemudian beralih ke kepala Aina yang botak. Ekspresinya bukan terkejut, melainkan terganggu. Ya Tuhan, Aina, apa-apaan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu memotong rambutmu sendiri? Kamu tahu, kan, rambutmu itu adalah aset rindahmu. Sembur Rian, nadanya lebih menyalahkan Aina daripada berempati. Aina tertawa pahit. Aku memotong rambutku sendiri? Kamu pikir aku gila? Rian? Ibumu dan Dira yang melakukannya. Tadi malam, saat aku tidur. Tanyakan pada mereka. Mereka menyebut ini keadilan. Aina menunjuk Bu Sekar yang kini memasang wajah datar. Rian menoleh ke ibunya. Bu Sekar hanya mengangkat bahu. Aku hanya mendidiknya, Rian. Dia terlalu angkuh dengan kecantikannya. Dia harus tahu tempatnya. Rambut akan tumbuh lagi. Rian kembali menatap Aina. Ia menghela napas panjang, seolah Aina adalah masalah yang tidak penting yang mengganggu rencana besarnya. Ia berjalan ke arah Aina, tetapi tidak memeluknya. Ia hanya memegang kedua bahunya dengan canggung. Sayang, lihat aku, kata Rian, tetapi matanya tidak menatap mata Aina. Ibu memang keras. Tapi dia melakukan ini demi kebaikan kita. Dengarkan aku.
Rambut bisa tumbuh lagi. Jangan manja. Kamu membuat ibu marah, dan kamu merusak hari ini. Kita sudah menghabiskan miliaran, Aina. Kita tidak bisa membatalkan ini hanya karena rambutmu botak. Pasang saja kerudung yang cantik, tidak ada yang akan tahu. Bersikaplah profesional. Aku akan membelikanmu wig termahal di dunia setelah kita menikah. Sekarang, jangan buat ulah lagi. Kamu akan membuatku malu di depan kolega-kolegaku. Kata-kata, jangan manja, dan, kamu membuatku malu, adalah paku terakhir yang menancap di hati Aina. Cinta, harapan, dan seluruh keraguan terakhirnya lenyap seketika. Rian tidak hanya pengecut. Dia adalah pria egois yang hanya memikirkan citra dan uangnya, pria yang rela mengorbankan martabat calon istrinya demi kepatuhan pada ibunya dan citra di mata orang lain. Aina melepaskan tangan Rian dari bahunya, matanya kering dari air mata. Ia kini tersenyum tipis, senyum yang sangat berbahaya, senyum yang tidak dilihat oleh Buskar dan Rian sebagai kelemahan, melainkan sebagai tanda kepasrahan yang salah mereka artikan. Baik, Rian, kata Aina, suaranya tenang, dingin, dan mematikan. Aku mengerti. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini. Aku akan bersikap profesional. Buskar dan Rian saling pandang, lega. Mereka yakin mereka telah mematahkan semangat Aina dan memaksanya kembali ke jalurnya. Bagus, kata Buskar, nada kemenangannya kentara. Sekarang, kamu mandi. Dira, bantu Aina bersiap. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Aina masuk ke kamar mandi, mengunci pintunya dengan suara keras yang memantul di ruangan. Begitu ia sendirian, senyumnya menghilang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Kepala botaknya kini tampak seperti kanvas yang bersih, sebuah awal yang baru. Ia sudah membuat keputusan. Ia tidak akan menikah. Tetapi ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Jika mereka ingin keadilan, maka mereka akan mendapatkannya, dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Aina mengeluarkan ponsel rahasianya dari dalam laci kecil di tas kosmetiknya, ponsel yang tidak diketahui oleh siapapun di rumah itu. Ia membuka kontak teratas, Pak Jaya. Ia menekan tombol panggil. Selamat pagi, Pak Jaya, sapa Aina. Selamat pagi, Nyonya Aina, jawab Pak Jaya, suaranya profesional. Anda terdengar tenang, apakah semua lancar di sana? Tidak, Pak Jaya. Sama sekali tidak lancar, jawab Aina, suaranya tanpa emosi. Mereka baru saja melancarkan keadilan versi mereka. Dan saya harus melancarkan keadilan versi saya. Ada keheningan singkat di ujung telepon. Pak Jaya adalah seorang pengacara veteran yang mengerti bahwa di dunia bisnis, ketenangan seperti ini seringkali mendahului badai terbesar. Instruksi Anda, Nyonya? Aina melihat kembali pantulan kepalanya yang botak di cermin, teringat kata-kata kejam Buskar dan Rian. Ia tidak akan menikah. Ia akan merobek mereka sepotong demi sepotong. Pak Jaya, saya ingin Anda menarik semua dana yang terikat pada properti mahkota teratai. Tarik semua saham atas nama saya, dan bekukan semua rekening yang berhak saya akses atas nama perusahaan saya, Astra Konstruksi. Saya ingin perusahaan mereka, properti mahkota teratai, bangkrut sebelum jam 12 siang hari ini. Tapi Nyonya, hari ini hari pernikahan Anda. Tidak ada pernikahan, Pak Jaya. Lakukan sekarang. Saya ingin mereka syok, terlambat, dan jatuh ke tanah tepat di hari yang mereka rencanakan sebagai hari kemenangan mereka. Gunakan semua klausul dalam perjanjian rahasia kita. Tekan tombol eksekusi penuh. Saya akan mengurus sisanya di sini. Pak Jaya menghela napas. Dia tahu betul kekuatan Aina. Baik, Nyonya Aina. Saya mengerti. Semua aset yang terikat pada Rian dan Buskar yang didanai oleh Astra Konstruksi akan ditarik. Proyek-proyek besar mereka akan segera mandek, karena dana utamanya ditarik sepihak sesuai perjanjian. Selamat tinggal, properti mahkota teratai. Saya akan menghubungi Anda setelah eksekusi selesai. Aina menutup telepon. Ia berdiri di sana sejenak, merasakan sensasi dingin dari kepala botaknya, tetapi kini sensasi itu terasa membebaskan. Buskar dan Rian mengira mereka menghukumnya, tetapi sebenarnya,
Mereka telah memberinya izin untuk menghancurkan mereka. Mereka telah memberinya alasan yang sah dan moral untuk menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Rambut bisa tumbuh lagi, bisik Aina pada dirinya sendiri, mengulangi kata-kata Rian. Tapi kekayaan yang kalian ambil dariku tidak akan pernah kembali. Ia kemudian mulai mandi, menyeka air mata terakhir dan mencuci bersih semua rasa sakitnya. Ia tidak akan menjadi pengantin yang menangis. Ia akan menjadi ratu yang siap menuntut tahtanya kembali. Di luar kamar mandi, Bu Sekar dan Dira menunggu dengan tidak sabar, yakin bahwa Aina sedang menangis. Rian sudah pergi, sibuk mencoba dasi barunya. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa di dalam kamar mandi itu, seorang wanita botak yang hancur sedang bertransformasi menjadi pebisnis kejam yang siap menarik karpet dari bawah kaki mereka, meninggalkan mereka dalam kehinaan. Setelah panggilan telepon yang mengubah segalanya kepada Pak Jaya, yang kini sibuk menarik urat nadi keuangan properti mahkota teratai, Aina keluar dari kamar mandi dengan tatapan yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengenakan jubah mandi yang tersedia dan berjalan melewati kepala botaknya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat dirinya sebagai algojo yang sedang menyamar. Di luar, sudah ada dua penata rias yang tampak bingung dan gugup, dipanggil terburu-buru oleh Bu Sekar. Kedua wanita itu berusaha menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat kepala Aina yang mulus. Bu Sekar berdiri di samping cermin rias, mengawasi dengan mata elang. Dira tersenyum licik sambil memegang sebuah kerudung putih tebal yang terbuat dari bahan paling mewah. "Lihat Aina," kata Bu Sekar, suaranya kembali ke nada otoriter yang biasa ia gunakan. "Kami sudah menyiapkan kerudung khusus. Ini akan menutupi masalah kecilmu. Dan jangan khawatir, penata rias ini sangat profesional, mereka tidak akan bicara apa-apa. Mereka hanya tahu kamu ingin penampilan yang modest." Aina duduk di depan cermin, memandang pantulan dirinya. Di belakangnya, Bu Sekar dan Dira berdiri mengapit, seperti dua sipir penjara yang menjaga tahanan mereka. "Perias," perintah Bu Sekar, "mulai riasannya. Waktu kita sempit." Saat penata rias mulai bekerja dengan wajah gugup, mencoba merias wajah Aina tanpa menyentuh kepalanya yang botak, Aina menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berkomunikasi sebelum rencana pelariannya. Bu Sekar sangat fokus pada riasan wajah dan pemasangan kerudung yang sempurna, sehingga perhatiannya terbagi. Aina perlahan mengulurkan tangannya di bawah meja rias, berpura-pura mengambil kuas, lalu secara diam-diam meraih ponselnya dari laci. Ia harus mengirim pesan kepada Santi, sahabatnya, yang merupakan satu-satunya orang yang tahu detail kecil dari rencana B. Aina. Di bawah meja, dengan gerakan jari yang lincah, Aina mengetik pesan yang sangat singkat namun penuh makna. "Kunci. Lokasi pernikahan. Segera. Jangan terlambat." Pesan itu bukan sekadar instruksi, tetapi juga kode. Kunci, merujuk pada Pak Jaya dan dokumen penarikan aset. Lokasi pernikahan adalah sinyal bahwa Aina ingin Santi membawa Pak Jaya langsung ke tempat acara, sebuah langkah yang akan mengubah pesta pernikahan menjadi ruang pengadilan publik. Bu Sekar, yang sedang memilih anting-anting mutiara terbesar untuk Aina, melihat ke bawah. "Aina, apa yang kamu lakukan di bawah sana?" "Duduk tegak." Aina dengan cepat menyembunyikan ponselnya di saku jubah mandi. "Maaf, Bu. Kaki saya kram karena gugup." Dira mengambil alih dengan sigap. Ia mengambil kerudung putih itu dan mulai menumpuknya di kepala Aina. "Kerudung ini harus tebal, Kak. Benar-benar tebal. Kami tidak ingin ada celah udara yang membuat rahasia ini bocor. Kalau kamu bergerak sedikit saja dan kerudung ini miring, Mas Rian pasti akan sangat marah." Dira menekankan kata marah dengan penuh ancaman. Penata rias utama, seorang wanita tua berpengalaman, mencoba memasang mahkota kecil di atas lapisan kerudung tebal itu. Tiba-tiba, ia berbisik pada Aina, "Nona, maafkan saya. Tapi ini adalah kejahatan. Saya akan diam, tapi Nona harus melakukan sesuatu." Aina hanya membalas dengan senyuman misterius. Bahkan orang asing pun melihat ketidakadilan ini, tetapi Rian, calon suaminya, menutup mata. Sambil membiarkan Dira dan Bu Sekar berdebat tentang cara memasang kerudung agar terlihat alami dan elegan, di atas kepala botak itu, Aina memeriksa jam tangannya. Sudah hampir jam 8 pagi.
Ia tahu, Pak Jaya sudah memulai eksekusi penarikan dana. Dalam 2 jam ke depan, properti mahkota teratai akan mulai goyah. Aina sadar ia harus keluar dari rumah ini sebelum Buskar dan Rian menyadari bahwa kepatuhannya adalah pura-pura. Ia harus meninggalkan mereka dalam kepastian bahwa pernikahan akan tetap berlangsung. Bu Sekar, kata Aina, memotong perdebatan tentang kerudung, saya merasa mual. Bisakah saya ke toilet sebentar? Saya ingin menyegarkan diri sebelum gaun pengantin datang. Bu Sekar curiga, tetapi ia tidak ingin Aina muntah di gaun pengantin. Baik. Tapi Dira akan menemanimu sampai di depan pintu kamar mandi. Dan pastikan kamu tidak lama-lama. Waktu kita mendesak. Aina mengangguk. Ia berdiri, memastikan jubah mandi yang ia kenakan menutupi saku ponselnya. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi yang ada di luar kamar tamu, diikuti oleh Dira yang menempel seperti lintah. Jangan coba-coba, Kak Aina. Kalau kamu kabur, kami akan membuat hidupmu lebih sulit daripada sekadar botak. Ancam Dira saat Aina masuk ke kamar mandi. Aku tahu, Dira, jawab Aina dengan tenang dari dalam. Tapi aku tidak akan kabur. Aku hanya ingin memastikan riasanku tidak luntur. Dira hanya mendengus dan berdiri menjaga di depan pintu. Di dalam kamar mandi, Aina dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi pemesanan taksi online dengan nama samaran. Ia memesan mobil untuk menjemputnya di gerbang samping rumah Dharma Wangsa, dengan alasan pengemudi harus menunggu di sana, karena ada acara besar di depan. Pengemudi diminta menunggu tepat pukul 8.30 pagi. Aina kemudian mengambil selembar kertas tisu, dan dengan lipstik merah yang ia bawa dari tasnya, ia menulis sebuah pesan singkat di atasnya. Pesan ini harus ia tinggalkan agar kepanikan mereka tidak dimulai terlalu cepat, dan untuk memastikan Rian benar-benar terluka. Ia menempelkan tisu berisi pesan itu di cermin. Lalu, ia memasukkan ponsel rahasia itu ke dalam saku jubah mandinya dan mencuci wajahnya sekali lagi, seolah mencuci bersih semua sisa-sisa dirinya yang lama. Aina membuka pintu kamar mandi, ia tersenyum pada Dira, senyum yang membuatnya merinding. Sudah selesai, Dira, kata Aina. Ayo kita kembali. Aku ingin segera mengenakan gaun pengantin itu. Dira, yang sedikit bingung dengan kepatuhan Aina, mengantar Aina kembali ke kamar rias. Mereka berdua tidak menyadari bahwa di toilet itu, Aina tidak hanya mencuci muka, tetapi ia baru saja menandatangani surat pemecatan untuk mereka semua. Begitu kembali ke kamar, Buskar menginstruksikan Aina untuk bersiap mengenakan gaun. Aina meminta waktu untuk berganti pakaian dalam di balik tirai kamar. Di balik tirai itulah Aina melakukan langkah terakhirnya. Ia melepaskan jubah mandi, meninggalkan ponsel rahasia, dan mengenakan pakaian kasual yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari di dalam tas kecilnya. Ia juga meletakkan sebuah surat yang ia tulis tadi malam, diletakkan di atas laci, di bawah botol sampo vanila miliknya, sebagai pemantik kekacauan. Aina, cepatlah, teriak Buskar dari luar tirai. Sebentar, Bu, jawab Aina. Ia mengambil tas kecilnya, yang berisi dompet, kunci mobil, yang akan ia gunakan untuk kabur dari belakang rumah, dan dokumen penting. Ia mengikat tas itu di pinggangnya, tersembunyi di balik gaun tidur yang ia kenakan saat bersembunyi. Aina kemudian berjalan keluar dari balik tirai. Ia sudah berpakaian, tetapi bukan gaun pengantin. Ia mengenakan gaun tidur sutra polos, seperti yang ia kenakan semalam. Kenapa kamu masih pakai ini? Gaun pengantinmu sudah siap, kata Buskar kesal. Maaf, Bu, jawab Aina, berjalan menuju jendela kamar. Saya hanya ingin melihat pemandangan terakhir taman ini sebelum saya berubah. Buskar dan Dira sibuk menginstruksikan penata rias untuk menyiapkan gaun pengantin. Mereka tidak memperhatikan Aina yang dengan cekatan membuka kunci jendela, lalu membuka jendelanya sedikit. Ia melirik ke bawah, ke taman yang rimbun di belakang rumah. Itu adalah jalan keluar rahasia yang sudah ia pelajari. Aku akan kembali sebentar lagi, Bu, kata Aina. Ia meletakkan sepasang sandal tidur mewahnya di tepi jendela, seolah ia akan melompat. Saat Buskar dan Dira sibuk dengan gaun pengantin, Aina menarik napas terakhirnya di kamar itu. Pukul 8.25 pagi. Aina dengan cepat melangkah keluar melalui pintu utama kamar, bukan melalui jendela seperti yang ia tunjukkan. Ia berjalan cepat, tetapi tenang,
menuruni tangga utama. Ia melihat beberapa pelayan sibuk mendekorasi aula. "Nyonya Aina, Anda mau kemana?" tanya salah seorang pelayan. "Saya hanya ingin menghirup udara segar di taman depan sebentar," jawab Aina dengan senyum menenangkan. Pelayan itu mengangguk. Aina berhasil mencapai pintu samping. Ia tahu mobil pesanannya sudah menunggu di gerbang samping. Ia mempercepat langkahnya, keluar dari pintu samping itu, dan berlari sekencang mungkin menuju gerbang. 5 menit kemudian, tepat pukul 8.30 pagi, Aina sudah berada di dalam mobil taksi online, memacu gas menjauh dari rumah mewah itu. Sementara itu, di kamar tamu, Buskar mulai panik. "Di mana Aina? Sudah 10 menit. Dira, cari dia. Jangan-jangan dia benar-benar kabur." Dira berlari keluar dari kamar, mencari Aina. Ia kembali dengan tangan kosong. "Dia tidak ada, Bu, tapi ada ini." Dira mengambil surat yang ditinggalkan Aina di laci, dan memberikannya kepada Buskar. Buskar merobek surat itu dengan tergesa-gesa. Di dalamnya tertulis dengan lipstik merah, "Aku tidak bisa menikah dengan pria yang membiarkan ibunya menghinaku. Keadilan sejati akan segera datang." Teriakan Buskar yang melengking memenuhi seluruh rumah Dharma Wangsa. Kepanikan total baru saja dimulai. Pengantin telah menghilang, dan keadilan sejati akan segera menyusul, menghantam properti mahkota teratai. Suara jeritan melengking Buskar yang memegang surat perpisahan dari lipstik merah itu, menggema di lorong-lorong rumah Dharma Wangsa. Kepanikan itu menyebar lebih cepat daripada api. Rian, yang baru saja selesai bercukur dan sedang mencoba jas pengantinnya, bergegas ke kamar tamu. "Ada apa, Bu?" "Kenapa Ibu berteriak?" tanya Rian, wajahnya tegang. Buskar melempar surat tisu itu ke wajah putranya. "Bacalah. Gadis kurang ajar itu. Dia kabur. Dia mempermalukan kita. Dia bilang kita toksik dan dia menuntut keadilan sejati." Rian membaca pesan itu. Wajahnya langsung pucat. Bukan karena patah hati, tetapi karena ketakutan akan kehancuran citra dan kerugian finansial. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin kabur. Pernikahan ini harus terjadi. Semua tamu VIP sudah dalam perjalanan, Bu. Semua sudah dibayar. Ribuan mata akan melihat. Apa kata kolega saya? Dira menangis histeris. "Aku sudah bilang dia aneh. Dia punya rencana aneh-aneh. Bagaimana ini, Bu? Kita sudah memotong rambutnya. Kita sudah melakukan keadilan untuknya. Kenapa dia berani melawan?" Dira tidak menyadari betapa ironisnya kata-katanya. "Diam," bentak Buskar, suaranya mengandung racun. "Dia pasti tidak jauh-jauh. Rian, telepon dia. Telepon Santi, temannya yang payah itu. Dira, cari di sekitar rumah. Dia mungkin hanya ingin menarik perhatian." Rian dengan panik mencoba menghubungi ponsel Aina, tetapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Aina telah membuang ponsel lamanya di tempat sampah umum jauh dari rumah. Ia lalu menelepon Santi, sahabat Aina. "Santi, di mana Aina? Cepat katakan padaku. Ini sudah gawat," teriak Rian di telepon. Santi di ujung telepon terdengar sangat tenang. Sebuah ketenangan yang membuat Rian semakin curiga. "Rian, dia tidak ada bersamaku. Tapi dia mengirimiku pesan untuk mencari keadilan. Aku tidak tahu apa maksudnya, tetapi dia berpesan bahwa kunci sudah bergerak. Aku akan segera ke lokasi pernikahan. Sebaiknya kau juga ke sana, Rian. Ada yang harus kalian hadapi." Santi menutup teleponnya tanpa memberi kesempatan Rian bertanya lebih jauh. Buskar menatap Rian dengan mata membesar. "Kunci sudah bergerak? Apa itu? Apa maksudnya? Rian, apa kamu pernah mendengar Aina berbicara tentang kunci?" Rian menggeleng putus asa. "Tidak, Bu, tidak pernah. Dia hanya gadis polos dari keluarga biasa. Dia tidak punya kunci apa-apa. Dia hanya punya dana segar yang ia suntikan ke proyek kita. Tapi dia tidak mungkin menariknya. Kan? Itu butuh waktu berhari-hari untuk prosesnya." Rian meyakinkan dirinya sendiri bahwa uang Aina tidak bisa hilang secepat itu. Suntikan dana itu adalah hal terpenting sekarang.
Buskar mulai panik memikirkan bisnis. Rian, kita harus ke lokasi pernikahan. Kita harus bertindak seolah semuanya terkendali. Kita harus mencari Aina di sana. Jangan sampai para tamu VVIP mendengar berita ini sebelum kita menemukan cara untuk menanganinya. Dalam kekacauan yang terburu-buru itu, Rian, Buskar, dan Dira segera masuk ke mobil mewah mereka, meninggalkan rumah yang penuh dengan sisa-sisa gaun pengantin yang belum disentuh dan tumpukan rambut botak Aina. Prioritas mereka bukan menemukan Aina karena cinta, tetapi karena takut pada kerugian reputasi dan finansial. Sementara keluarga Dharma Wangsa memacu mobil mereka dengan kecepatan gila menuju hotel mewah tempat resepsi diselenggarakan. Di sisi lain kota, drama yang sebenarnya sedang dimulai. Pak Jaya, pengacara terpercaya Aina, duduk di kantornya yang mewah. Ia baru saja menyelesaikan serangkaian panggilan telepon yang intens dan mengirimkan beberapa surel terenkripsi. Di layar komputernya, terpampang notifikasi yang mengonfirmasi bahwa proyek Mahkota Surga, proyek unggulan properti Mahkota Teratai, baru saja kehilangan seluruh modalnya. Pak Jaya tersenyum. Ia tahu bahwa aksi penarikan aset sebesar ini akan menimbulkan gempa bumi di dunia properti. Astra Konstruksi, perusahaan raksasa milik Aina, baru saja menggunakan haknya untuk menarik semua dana yang mereka investasikan, dana yang disamarkan sebagai modal pribadi Aina untuk menikah dengan Rian. Perjanjian rahasia itu, yang ditandatangani oleh Rian dan Buskar tanpa dibaca secara detail karena kesombongan mereka, mengizinkan penarikan sepihak jika terjadi pelanggaran moral atau ketidaknyamanan yang ekstrim pada pihak pemberi dana. Pemotongan rambut itu jelas merupakan pelanggaran ekstrim. Ini dia keadilan sejati, gumam Pak Jaya. Ia kemudian mengambil koper hitamnya, memasukkan dokumen-dokumen penting yang merinci kepemilikan Astra Konstruksi, bukti transfer dana, dan perjanjian rahasia itu. Di waktu yang sama, Aina sudah tiba di sebuah penthouse rahasia di gedung Astra Konstruksi, didampingi oleh Santi. Aina kini mengenakan blazer elegan dan celana panjang, tampak seperti CEO muda yang siap berperang. Santi, setelah mendengar semua cerita dan melihat kepala Aina yang botak, hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sudah gila, Aye. Mereka pantas mendapatkan ini, ujar Santi sambil memeluk Aina. Aku tidak ingin wig, San. Aku ingin mereka melihatku. Aku akan ke sana, dengan kepala ini, kata Aina, menatap pantulannya di jendela kaca. Kepala botak itu kini terasa seperti mahkota keberanian. Ini adalah pengingat betapa piciknya mereka. Aku akan ke lokasi pernikahan. Aku akan menghadiri rapat darurat mereka. Santi menyodorkan sebuah headset kecil. Pak Jaya sudah ada di lokasi, Aye. Dia akan mengatur semuanya. Dia juga membawa beberapa orang penting dari otoritas jasa keuangan, hanya untuk memastikan semuanya legal dan cepat. Kau hanya perlu muncul di saat yang tepat, dan mereka akan hancur. Aina mengangguk. Waktunya untuk keadilan yang sesungguhnya. Sementara itu, Rian, Buskar, dan Dira tiba di lokasi pernikahan, sebuah ballroom mewah yang sudah dipenuhi bunga dan dekorasi mahal. Aula itu sunyi, suasananya terasa salah. Para tamu sudah berbisik-bisik. Di panggung, tidak ada altar, melainkan sebuah podium dengan mikrofon. Di depan podium itu, sudah berdiri Pak Jaya dengan koper hitamnya, dan beberapa pria berjas yang tidak mereka kenal. Rian, Buskar, dan Dira, yang masih mengenakan pakaian pengantin mereka, masuk dengan tergesa-gesa. Pak Jaya, tanya Rian bingung, berjalan ke depan. Apa-apaan ini? Di mana Aina? Kenapa Anda di sini? Dan siapa mereka? Rian menunjuk para pria berjas itu. Pak Jaya tersenyum tenang, tatapan matanya menembus Rian. Selamat siang, Bapak Rian, Ibu Skar. Sayang sekali acara pernikahan harus tertunda. Acara ini sudah berubah. Bukan lagi pesta pernikahan, tetapi rapat umum pemegang saham luar biasa. Bu Skar tertawa gugup. Apa maksud Anda, Pak Jaya? Jangan bercanda. Mana Aina? Apakah ini lelucon konyolnya? Aina tidak ada di sini, Bu Skar, jawab Pak Jaya. Dia sedang mengurus keadilan yang sejati. Dan saya di sini untuk melaksanakan instruksinya. Pak Jaya membuka koper hitamnya. Properti Mahkota Teratai, perusahaan yang Anda pimpin,
saat ini sedang dalam masalah keuangan yang sangat serius. Sebuah penarikan dana sepihak sebesar 70% dari modal inti baru saja terjadi. Proyek Mahkota Surga mandek. Semua proyek lain terancam gagal bayar. Bank dan investor sudah menerima notifikasi. Rian merasakan lututnya lemas. Tidak mungkin. Tidak mungkin Aina bisa melakukan itu. Itu hanya dana segar kecil dari tabungannya. Pak Jaya menunjuk ke arahnya. Anda salah, Tuan Rian. Dana itu bukan hanya tabungan. Dana itu adalah investasi dari Astra Konstruksi. Dan Nyonya Aina, wanita yang Anda hina dan paksa patuh, adalah pemilik tunggal dan CEO dari Astra Konstruksi. Seluruh ballroom terdiam. Bisikan berubah menjadi keheningan yang mematikan. Rian, Bu Sekar, dan Dira menatap Pak Jaya dengan ekspresi horor, menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan calon menantu yang cantik, tetapi juga seluruh kerajaan bisnis mereka. Mereka baru saja menghancurkan orang yang selama ini diam-diam menopang kemewahan mereka. Keheningan di ballroom mewah itu terasa memekakan telinga, hanya diselingi oleh suara lirih dari Bu Sekar yang kini tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Wajahnya, yang tadi pagi penuh dengan kepuasan sinis, kini berubah menjadi topeng horor. Rian berdiri membeku, otaknya berputar mencari celah. Dira mulai merengek, menyadari bahwa bukan hanya reputasi mereka yang hancur, tetapi juga gaya hidup mewah mereka. Pak Jaya, pengacara Aina, mengambil kesempatan dalam kekacauan itu. Tuan Rian, Nyonya Sekar, Anda menuduh calon istri Anda tidak sederajat. Anda merendahkannya. Dan yang paling fatal, Anda melanggar kesepakatan moral yang secara jelas tertulis dalam perjanjian investasi Anda dengan Astra Konstruksi. Sekarang, Anda harus menerima konsekuensinya. Rian tiba-tiba maju, matanya memerah. Ini bohong. Anda hanya pengacara murahan yang disewa Aina untuk menakut-nakuti kami. Aina tidak punya perusahaan. Dia hanya punya tabungan. Di mana Aina? Suruh dia muncul. Saya akan menikahinya sekarang juga, dan semua ini akan selesai. Tepat saat Rian meneriakkan tantangan itu, pintu utama ballroom terbuka dengan dentuman keras. Semua mata tertuju ke pintu. Berdiri di ambang pintu, bukanlah pengantin wanita yang mengenakan gaun putih dan kerudung tebal. Yang berdiri di sana adalah Aina, mengenakan setelan blazer berwarna gelap yang tajam dan berkelas, memancarkan aura kekuatan dan kecerdasan. Ia melangkah masuk dengan kepala tegak. Rambutnya, kepalanya botak mulus dan tidak ditutupi apapun. Ia menampakkan keadilan versi Bu Sekar dengan penuh kebanggaan, seolah kepala botak itu adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada mahkota berlian. Suara bisikan para tamu, yang tadinya lirih, kini meledak menjadi gumaman terkejut. Mereka melihat kepala botak itu, setelan mahal itu, dan tatapan mata yang penuh otoritas, bukan air mata. Aina berjalan perlahan, langkahnya mantap, melewati deretan tamu yang terkejut, sampai ia berdiri di sebelah Pak Jaya. Ia tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Saya ada di sini, Rian, kata Aina, suaranya terdengar jernih dan kuat, tidak ada lagi jejak kegugupan atau kesedihan. Rian menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wajahnya berganti-ganti antara kemarahan, penyesalan, dan ketakutan. Aina, apa-apaan penampilanmu ini? Kenapa kamu tidak pakai gaunmu? Kenapa kepalamu? Kenapa kepalaku botak? Potong Aina dingin. Tanyakan pada ibumu, Rian. Dia menyebutnya keadilan. Dia bilang ini agar aku tahu tempatku, agar aku tidak terlalu mencolok. Bu Sekar, yang kini sudah mendapatkan kembali sedikit kekuatannya, mencoba berteriak. Kamu sudah merusak segalanya. Kamu mempermalukan kami. Kamu akan menyesal. Aina mengalihkan pandangannya dari Rian ke Bu Sekar. Menyesal? Saya menyesal karena tidak melakukannya lebih cepat. Saya menyesal karena hampir mengikatkan diri pada keluarga yang menilai martabat seseorang berdasarkan panjang rambutnya, bukan integritas atau kecerdasannya. Aina kemudian menoleh ke kerumunan tamu dan kolega bisnis, banyak di antara mereka adalah mitra dari properti mahkota teratai. Bapak dan Ibu sekalian, Aina mulai berbicara, suaranya bergema di mikrofon yang disiapkan Pak Jaya. Anda semua diundang untuk merayakan pernikahan. Namun,
Pernikahan itu telah dibatalkan. Sebagai gantinya, Anda akan menyaksikan pengungkapan fakta. Faktanya adalah, properti mahkota teratai tidak pernah didanai oleh tabungan seorang desainer interior lepas. Itu didanai oleh Astra Konstruksi. Aina menoleh ke Rian dan Buskar, memberikan senyum sinis yang mematikan. Rian dan Buskar selalu merendahkan saya, mengira saya hanyalah donatur kecil yang beruntung mendapatkan Dharma Wangsa. Mereka tidak tahu bahwa saya bukan hanya donatur. Saya adalah pemilik sesungguhnya. Pak Jaya maju selangkah, membuka koper hitam, dan mengeluarkan tumpukan dokumen. Izinkan saya mengoreksi. Aina bukan CEO Astra Konstruksi. Dia adalah pendiri, pemilik tunggal, dan Dewan Komisaris Utama Astra Konstruksi. Proyek Mahkota Teratai hanya memiliki 30% sahamnya sendiri. 70% saham lainnya dipegang oleh perusahaan holding atas nama Nyonya Aina, yang didanai sepenuhnya oleh Astra Konstruksi. Tanpa dana ini, perusahaan Anda, Tuan Rian, hanyalah shell company yang kosong. Rian menjerit, tidak mungkin. Kau membohongiku. Kau berbohong padaku selama ini. Aina menatap Rian dengan tatapan kosong. Bohong? Aku hanya tidak mengatakan yang sebenarnya. Kau, Rian, kau yang membohongi dirimu sendiri. Kau terlalu sombong untuk melihat bahwa wanita yang kau anggap rendah ini bisa jauh lebih sukses darimu. Kau terlalu pengecut untuk membela martabatku saat ibumu merendahkanku. Kau bahkan bilang, rambut bisa tumbuh lagi. Jangan manja. Air mata Rian mulai menetes. Tetapi itu adalah air mata kemarahan dan kehilangan finansial. Aku bisa perbaiki ini, Aina. Kita menikah sekarang. Aku akan membelikanmu perusahaan yang lebih besar dari Astra. Aku minta maaf. Kita bisa tanda tangani kontrak baru. Terlambat, Rian, jawab Aina, menggelengkan kepalanya. Saya sudah memutuskan. Perjanjian investasi kita memiliki klausul yang mengizinkan penarikan dana sepihak jika terjadi pelanggaran moral atau penghinaan ekstrim terhadap investor. Pemotongan rambutku saat aku tidur, dan kata-kata kejammu yang mendukungnya, adalah pelanggaran ekstrim. Dan, keadilan, yang kalian berikan padaku, akan saya kembalikan berkali-kali lipat. Aina menoleh pada Buskar, yang kini hanya mampu berdiri diam, wajahnya pucat pasi. Buskar, Anda ingin saya tahu tempat saya? Tempat saya adalah di puncak, memimpin perusahaan yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Anda ingin saya tunduk? Saya tidak tunduk. Saya menuntut pertanggungjawaban. Aina memberikan isyarat kepada Pak Jaya. Pak Jaya segera mengumumkan, properti Mahkota Teratai, yang saat ini dalam status default karena penarikan dana mendadak, akan segera disita oleh kreditur. Semua aset yang dibeli dengan dana Astra Konstruksi akan ditarik kembali. Ini termasuk rumah mewah Anda, Buskar, mobil mewah Anda, dan semua kemewahan yang Anda nikmati selama ini. Dira, yang tadinya hanya merengek, kini berteriak histeris. Tidak, itu rumahku. Aku yang mendekorasinya. Kau tidak bisa mengambilnya. Aina hanya memandang Dira. Anda hanya mendekorasi, Dira. Saya yang membayarnya. Dan sekarang, saya yang mengambilnya kembali. Aina kemudian mengeluarkan surat resmi dari saku blazernya, diserahkan kepada Rian. Ini adalah gugatan cerai, Rian. Ditambah laporan ke polisi atas penyerangan yang disengaja. Jangan khawatir, kerugian finansialmu akan jauh lebih menyakitkan daripada tuntutan penjara. Rian merosot ke lantai, memegangi surat gugatan itu. Buskar roboh di sampingnya. Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan calon menantu yang mereka remehkan, tetapi juga seluruh hidup mereka. Aina membalikkan badannya, meninggalkan Rian dan keluarganya dalam kehinaan total di tengah ratusan tamu yang menjadi saksi. Ia berjalan keluar dari ballroom itu, kepalanya botak, tetapi ia kini mengenakan mahkota yang tak terlihat. Mahkota kebebasan, integritas, dan kekuatan yang sesungguhnya. Rian, Buskar, dan Dira meninggalkan ballroom mewah itu dalam kondisi terburuk yang pernah mereka alami. Mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian yang dihormati, mereka adalah tontonan yang memalukan. Ratusan pasang mata, yang tadinya menanti pesta pernikahan megah, kini menatap mereka dengan rasa kasihan, ejekan,
dan penghakiman. Mereka bergegas keluar, menghindari tatapan tajam para kolega dan investor yang kini tahu bahwa mereka baru saja berurusan dengan perusahaan cangkang kosong. Begitu berada di mobil, tidak ada yang bicara. Keheningan itu jauh lebih menyiksa daripada teriakan apapun. Bu Sekar, yang biasanya mendominasi, kini hanya bisa menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Rian menyetir dengan kecepatan tinggi, emosinya berada di ambang batas. Kita sudah selesai, gumam Rian, suaranya parau. Kita hancur. Aina, dia menghancurkan kita. Dia siapa? Teriak Bu Sekar tiba-tiba, suaranya pecah. Dia hanya gadis miskin yang pura-pura kami kasihani. Dari mana dia mendapatkan perusahaan itu? Mengapa kita tidak pernah tahu? Itu karena kesombongan kita, Bu, teriak Rian balik, membenturkan tangannya ke setir. Kita terlalu sombong untuk melihat dia lebih dari sekadar gadis cantik tanpa modal. Kita tidak pernah memeriksa detail perjanjiannya. Kita hanya melihat angka yang ia janjikan. Kita mengira kita menipu dia, padahal dialah yang selama ini mengendalikan kita. Dira, yang duduk di belakang, mulai terisak-isak. Aku benci dia. Aku yang paling membencinya. Aku akan merusak hidupnya. Aku akan. Tutup mulutmu, Dira, bentak Bu Sekar, menoleh tajam. Justru kamu dan ide konyolmu untuk memotong rambutnya. Itu adalah pemicunya. Kalau saja kamu tidak mencarikan masalah itu, dia akan tetap menjadi menantu kita. Kita akan tetap kaya. Mendengar tuduhan itu, Dira semakin histeris. Keluarga Darmawangsa kini saling menyalahkan di tengah mobil mewah yang mungkin sebentar lagi bukan milik mereka. Tepat saat itu, ponsel Rian berdering. Itu adalah nomor yang tidak ia kenal. Halo? Jawab Rian dengan nada kasar. Tuan Rian Darmawangsa, saya dari Bank Properti Sejahtera. Suara di ujung telepon terdengar tegas dan dingin. Kami baru saja menerima notifikasi penarikan dana terbesar dari rekening proyek Mahkota Surga. Semua dana operasional dan jaminan bank telah dibekukan. Kami harus meminta Anda untuk segera melunasi pinjaman sisa dan mengosongkan kantor pusat dalam waktu 24 jam. Properti tersebut, termasuk rumah yang Anda tempati, telah diagunkan sebagai jaminan. Rian menjatuhkan ponselnya ke lantai mobil. Pucatnya kini berubah menjadi abu-abu. Mereka mengambilnya. Mereka mengambil kantornya dan rumah kita. Bisik Rian, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak. Tidak mungkin. Bu Sekar meraih ponsel Rian, melihat layar yang menunjukkan panggilan terputus. Rumah ini adalah warisan keluarga. Kita sudah tinggal di sana selama 30 tahun. Aina tidak bisa mengambilnya. Aina tidak mengambilnya, Bu, kata Rian, tertawa miris. Ban yang mengambilnya. Rumah itu diagunkan saat kita mengajukan pinjaman jumbo untuk proyek Mahkota Surga, proyek yang didanai oleh Astra Konstruksi. Sekarang dana itu hilang, jaminan kita hangus. Mereka memutar mobil, membatalkan niat untuk kembali ke rumah seolah semua baik-baik saja. Karena mereka tahu, mereka tidak punya rumah untuk kembali. Mereka memacu mobil ke kantor hukum Pak Jaya, satu-satunya tempat yang mereka pikir bisa memberikan jawaban. Namun, di depan gerbang mewah kantor hukum itu, sudah ada pengumuman penyitaan yang ditempelkan di pintu. Aina sudah lebih dulu bertindak. Rian keluar dari mobil, wajahnya putus asa. Ia melihat ke sekeliling, dan matanya tertuju pada mobil taksi mewah yang berhenti di seberang jalan. Di dalamnya, ia melihat Santi, sahabat Aina. Dan di sampingnya, duduk seorang wanita yang ia kenal. Aina, Rian, Bu Sekar, dan Dira berlari menyeberangi jalan, menghampiri mobil itu. Aina, tunggu, teriak Rian. Aina menurunkan kaca jendela mobil. Ekspresinya sama sekali tidak terpengaruh. Di sebelahnya, Santi tersenyum kemenangan. Aina, kumohon, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kamu sekuat ini. Aku minta maaf atas nama Ibu dan Dira. Kami akan mengembalikan martabatmu. Kami akan membelikanmu wig termahal. Kami akan bersujud. Kita menikah sekarang, dan semua ini akan selesai. Rian memohon, suaranya bergetar. Penyesalannya murni karena kehilangan kekayaan, bukan karena cinta.
Aina hanya memandangnya dengan tatapan datar. Kamu tidak mencintaiku, Rian. Kamu mencintai uangku. Kamu mencintai nama Dharma Wangsa. Dan kamu mencintai kenyamanan yang aku berikan padamu tanpa kamu sadari. Rambut bisa tumbuh lagi, katamu. Sekarang, aku menantangmu. Bisakah kekayaanmu yang hilang tumbuh lagi, Rian? Aku akan mencarinya. Aku akan bekerja keras. Aku akan. Bu Sekar, di samping Rian, tiba-tiba memotong. Aina, aku mohon padamu sebagai seorang ibu. Kami akan menjadi miskin. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami akan dipermalukan. Kasihanilah kami. Kasihan? Aina membalas, mengangkat sedikit bahunya yang berbalut blazer elegan. Di mana rasa kasihanmu saat kamu memotong rambutku? Di mana rasa kasihanmu saat Rian bilang aku, jangan manja? Kalian ingin keadilan, dan sekarang kalian menerimanya. Kalian kehilangan rumah, kantor, dan aset. Aku hanya kehilangan rambut. Tapi, aku mendapatkan kembali harga diriku dan kekuatan sejatiku. Aina kemudian memberikan kartu nama Astra Konstruksi yang mengkilap kepada Rian. Hubungi Pak Jaya untuk mengatur jadwal penyerahan semua properti. Mulai hari ini, kamu tidak punya apa-apa lagi selain nama Dharma Wangsa yang tercemar. Selamat menikmati keadilan yang kalian ciptakan sendiri. Aina menarik kaca jendela mobil, tidak memberikan kesempatan lagi. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Rian, Bu Sekar, dan Dira yang kini hanya bisa berdiri di pinggir jalan, memandangi kekayaan yang menjauh dari mereka, tanpa daya. Mereka baru menyadari, di hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan yang mewah, mereka justru kehilangan segalanya. Disingkirkan oleh wanita yang mereka anggap terlalu rendah untuk berada di keluarga mereka. Kehilangan materi itu nyata, menusuk, dan tak terhindarkan. Beberapa minggu berlalu sejak insiden pernikahan yang berubah menjadi pengumuman kebangkrutan. Di sebuah lokasi konstruksi superblok baru di jantung kota, Aina berdiri di atas rooftop yang masih berupa kerangka beton. Ia tidak lagi mengenakan blazer yang tajam, melainkan safety vest dan helm konstruksi. Kepalanya yang botak kini mulai ditumbuhi rambut-rambut halus yang pendek, terlihat edgy dan profesional. Di sebelahnya, Santi, sahabatnya yang setia, tersenyum bangga. Di hadapan mereka terbentang pemandangan kota yang luas, dan di bawah mereka, sebuah papan besar bertuliskan, Headquarter baru Astra Konstruksi, Proyek Keadilan Sejati. Lihatlah dirimu, Aye, kata Santi, menyenggol lengannya. Dari calon pengantin yang terhina, menjadi ratu konstruksi yang botak dan menakutkan. Mereka mengira mereka menghancurkanmu, tapi mereka justru memberimu panggung. Aina tersenyum, senyum yang tulus, tanpa kepura-puraan yang selama ini ia gunakan di depan keluarga Dharma Wangsa. Mereka memberiku keberanian, San. Selama ini aku bersembunyi di balik status calon istri Rian. Sekarang, aku berdiri sebagai diriku sendiri, sebagai Aina dari Astra Konstruksi. Aku tidak perlu lagi memohon restu atau pengakuan dari siapapun. Kekuatan Aina kini sepenuhnya terpusat pada pembangunan kembali Astra Konstruksi. Dengan terungkapnya identitasnya, perusahaan itu berkembang pesgangan pesat. Kontrak-kontrak baru berdatangan. Tertarik pada keberanian dan kecerdikan CEO misterius yang berani melawan keluarga properti terbesar di kota. Kepala botaknya justru menjadi simbol kemandirian dan integritas. Wartawan menyebutnya, The Bald Boss, bos botak yang tak gentar, dan kisah pembalasannya menjadi legenda di kalangan elit bisnis. Aina tidak lagi melihat insiden pemotongan rambut itu sebagai luka, melainkan sebagai mahkota yang dimenangkan melalui perang harga diri. Sementara Aina menikmati babak baru kebebasannya, kehidupan Rian, Bu Sekar, dan Dira telah berubah total menjadi mimpi buruk. Keluarga Dharma Wangsa benar-benar kehilangan rumah megah mereka. Proses penyitaan dilakukan dengan cepat dan brutal. Mereka diusir secara paksa. Semua barang mewah yang dibeli dengan dana Astra Konstruksi disita, termasuk mobil mewah Rian, perhiasan Bu Sekar, dan koleksi furnitur desainer milik Dira. Mereka bahkan harus menyaksikan ketika gunting yang digunakan untuk memotong rambut Aina, yang ditemukan di tempat sampah kamar tamu, dimasukkan sebagai barang bukti untuk gugatan penyerangan Aina. Mereka terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota,
jauh dari kehidupan mewah dan lingkungannya yang glamor. Bu Sekar, yang sepanjang hidupnya dikelilingi pelayan dan kemewahan, kini harus mencuci piring sendiri dan berbelanja di pasar tradisional. Sebuah kehinaan yang tak terbayangkan baginya. Rian, pria yang dulunya direktur utama yang sombong, kini hanya pengangguran yang dililit hutang. Reputasinya hancur total. Setiap pintu perusahaan yang ia ketuk ditutup di depannya. Semua orang mengenalnya sebagai pria pengecut yang membiarkan ibunya mempermalukan istrinya, dan yang paling parah, sebagai pebisnis bodoh yang tidak tahu bahwa perusahaannya sebenarnya dimiliki oleh calon istrinya sendiri. Suatu sore, saat Rian mencoba mencari pekerjaan di sebuah kedai kopi, ia secara tidak sengaja mendengar dua rekan bisnisnya berbicara. "Kau dengar tentang si Rian Darmawangsa? Kasihan sekali," kata salah satu. "Kasihan? Tidak. Dia pantas mendapatkannya. Istrinya itu the bald boss, wanita hebat. Bayangkan, dia berani tampil botak di depan umum." Rian meremehkan seorang jenius hanya demi patuh pada ibunya yang gila. Sekarang dia kehilangan segalanya. Astaga, karma memang nyata. Rian mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Itu bukan hanya penghinaan, tetapi juga penyesalan yang membakar. Ia menyesal karena ia telah kehilangan sumber kekayaan tak terbatas. Ia menyesal karena ia gagal melihat emas di depan matanya. Ia tidak menyesal telah menyakiti Aina. Ia menyesal telah membuat pilihan yang salah. Sementara itu, di kontrakan sempit itu, hubungan Bu Sekar dan Dira juga memburuk drastis. Bu Sekar menyalahkan Dira atas idenya memotong rambut Aina. "Ini semua karena kamu, Dira. Jika kamu tidak cemburu padanya, kita masih punya rumah. Aku harus tinggal di tempat kotor ini," teriak Bu Sekar, yang kini tampak menua dan kelelahan. "Aku hanya membantu ibu. Ibu yang menyuruhku mengambil gunting. Ibu yang bilang itu keadilan. Ibu hanya iri pada rambut Aina," balas Dira, yang kini harus bekerja sebagai pelayan toko untuk membayar sewa. Pertengkaran itu menjadi pemandangan harian. Kemewahan mereka telah hilang, dan tanpa kemewahan, tidak ada lagi cinta atau kesetiaan yang menyatukan keluarga mereka. Suatu hari, Santi menelepon Aina. "Aye, aku baru saja melihat Dira. Dia bekerja di sebuah toko pakaian murahan. Dia terlihat hancur." Aina hanya diam. "San, aku tidak ingin mendengar lagi tentang mereka. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, keadilan. Sekarang, fokus kita adalah Astra Konstruksi. Aku harus memenangkan tender proyek Megacity, proyek yang tadinya akan dipegang oleh properti mahkota teratai." Namun, di dalam hatinya, Aina tahu bahwa meskipun ia sudah membalas dendam, proses healing masih panjang. Kepala botaknya adalah pengingat harian akan pengkhianatan itu. Ia tidak ingin lagi ada drama. Ia hanya ingin ketenangan, keberanian, dan kesuksesan yang ia bangun sendiri. Ia telah menutup pintu masa lalunya, tetapi sisa-sisa kehancuran Darmawangsa masih terasa di udara. Rian Darmawangsa kini hidup dalam lingkaran keputusasaan. Sejak kebangkrutan properti mahkota teratai, setiap hari adalah perjuangan melawan kehinaan. Ia telah mengirimkan ratusan lamaran pekerjaan, merendahkan diri ke hampir semua kolega dan kenalan lamanya, namun selalu mendapat penolakan. Reputasi buruknya, yang disebar oleh kabar pengungkapan di hari pernikahan, telah mendahuluinya. Suatu hari, Rian menemukan sebuah iklan lowongan pekerjaan yang menjanjikan. Sebuah perusahaan konstruksi raksasa bernama Astra Konstruksi sedang membuka posisi sebagai manajer proyek senior. Gajinya fantastis, dan posisinya adalah salah satu yang ia kuasai. Ia tidak menyadari betapa ironisnya takdir ini. Ia tidak pernah tahu bahwa Astra Konstruksi adalah nama samaran dari wanita yang ia hina. "Ini kesempatan terakhirku," gumam Rian pada dirinya sendiri, merapikan kemeja yang sudah kusam di kontrakan sempitnya. Setelah melewati beberapa tahap wawancara online yang mengejutkan karena kerahasiaan dan ketatnya proses seleksi, Rian akhirnya dipanggil untuk wawancara terakhir secara langsung. Lokasinya adalah gedung perkantoran mewah yang baru diresmikan, yang menjulang tinggi di pusat kota. Rian tiba di lobi markas besar Astra Konstruksi, merasa gugup namun penuh harap. Semuanya di sana terasa mewah, modern, dan canggih, jauh melebihi kantor lamanya. Ia dibawa oleh seorang asisten ke ruang rapat di lantai atas. Asisten itu berkata,
Tuan Rian, CEO kami akan segera menemui Anda. Beliau yang akan memimpin wawancara akhir ini. Rian merasa sedikit lega. Ia mengira CEO raksasa sekelas Astra Konstruksi pasti adalah seorang pria tua yang serius. Ia menyimpulkan pasti bos itu tidak akan mengenalinya. Ia duduk, mencoba menenangkan sarafnya, sambil menyiapkan jawaban terbaik untuk meyakinkan bos besar itu. Pintu geser otomatis terbuka, dan seseorang masuk ke dalam ruangan. Rian berdiri dan berbalik, siap untuk menyapa. Namun, semua kata-kata, semua kesombongan lama, dan semua harapan yang ia bawa langsung hancur berkeping-keping di tenggorokannya. Berdiri di hadapannya, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan, adalah Aina. Ia mengenakan setelan putih yang elegan, menonjolkan kulitnya yang bersih. Rambutnya sudah tumbuh menjadi potongan pendek yang sangat cik dan modern, memberikan kesan yang kuat dan berani. Namun, mata Rian tidak fokus pada rambutnya, melainkan pada tatapan mata Aina. Tatapan itu dingin, tajam, dan penuh kemenangan, seperti mata seorang ratu yang sedang memandang semut. Rian tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya terbuka, wajahnya memerah, lalu memucat. Ia gemetar. Aina, sang The Bald Boss, berjalan tenang ke kursi di seberang meja. Ia duduk, meletakkan berkas Rian di meja, dan menatapnya lurus-lurus. Silakan duduk, Tuan Rian Darmawangsa, kata Aina, suaranya terdengar resmi dan tanpa emosi, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Saya adalah Aina, CEO Astra Konstruksi. Rian duduk kembali, badannya lunglai. Aina, kakao. Saya, potong Aina, menyeringai tipis. Saya yang memanggil Anda ke sini, Tuan Rian. Saya yang menyaring ratusan pelamar, dan saya yang ingin melihat Anda secara langsung untuk posisi manajer proyek senior ini. Rian mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Kau mempermainkanku. Kenapa kau melakukan ini? Kau memanggilku ke sini hanya untuk menghinaku. Menghina? Aina mengangkat alisnya. Tidak, Tuan Rian. Saya tidak akan membuang waktu perusahaan saya yang berharga hanya untuk menghina Anda. Saya memanggil Anda ke sini untuk tujuan profesional. Saya melihat di resume Anda memiliki pengalaman 10 tahun di manajemen proyek properti mahkota teratai. Aina kemudian mengambil pena emas di mejanya, memutar-mutarnya dengan santai. Tolong jelaskan, Tuan Rian. Mengapa perusahaan dengan pengalaman 10 tahun, yang dipimpin oleh Anda, bisa bangkrut dalam waktu 24 jam? Pertanyaan itu adalah tamparan keras yang paling mematikan. Rian merasa dadanya sesak. Pertanyaan itu menelanjangi kegagalannya, kebodohannya, dan kesombongannya di depan orang yang paling ia sakiti. Itu karena penarikan dana mendadak. Itu karena pengkhianatan. Rian mencoba membela diri. Aina bersandar di kursinya. Pengkhianatan? Atau karena Anda dan keluarga Anda tidak menghargai sumber dana utama perusahaan Anda? Anda tahu, Tuan Rian, di Astra Konstruksi, kami sangat menjunjung tinggi integritas, penghargaan, dan moralitas. Kami tidak akan membiarkan seorang manajer proyek yang memiliki masalah moral, yang mendukung tindakan kejam seperti memotong rambut calon istrinya sendiri saat tidur, bisa menjadi bagian dari tim kami. Aina menunjuk rambut pendeknya yang mulai tumbuh. Keadilan yang Anda dan ibu Anda berikan padaku, Tuan Rian, adalah tolok ukur integritas Anda. Dan saya melihat, Anda gagal total. Rian menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata mantan calon istrinya itu. Ia tahu ini adalah akhir. Ini adalah penolakan terakhir, paling menghancurkan, dan paling personal. Ia tidak hanya ditolak karena kurangnya kualifikasi, tetapi karena dosa masa lalunya yang datang dalam wujud CEO perusahaan. Tolong, Aina, bisik Rian, suaranya putus asa, aku mohon padamu. Aku butuh pekerjaan. Ibu dan Dira, mereka hancur. Mereka tidak punya apa-apa. Aina berdiri, menandakan wawancara telah berakhir. Ia tidak menunjukkan rasa kasihan sedikitpun, hanya profesionalisme yang dingin. Saya berterima kasih atas waktu Anda, Tuan Rian. Kami akan mempertimbangkan lamaran Anda, kata Aina, menggunakan kalimat penolakan standar yang paling kejam. Namun,
Saya harus katakan, kami memiliki standar yang sangat tinggi, terutama untuk moralitas. Silakan keluar melalui pintu di sebelah kiri. Asisten saya akan mengantar Anda. Rian bangkit, tubuhnya terasa berat. Ia berjalan ke pintu yang ditunjukkan Aina, tidak berani berbalik. Saat ia membuka pintu, ia mendengar suara Aina lagi. "Oh, dan Tuan Rian," panggil Aina. Rian berbalik dengan cepat, berharap ada sedikit belas kasihan. Aina tersenyum kecil. "Saya harap Anda menemukan keadilan yang Anda butuhkan di luar sana. Sekarang, giliran Anda yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, dan harus tumbuh kembali dari nol." Rian keluar dari markas Astra Konstruksi, bukan sebagai manajer proyek senior, melainkan sebagai pria yang baru saja dihakimi dan dihukum oleh mantan calon istrinya sendiri. Ia berjalan di tengah keramaian kota, menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari Astra Konstruksi, karena Astra Konstruksi adalah Aina, dan Aina adalah keadilan yang harus ia tanggung selamanya. Beberapa bulan setelah penolakan mematikan di kantor Astra Konstruksi, kehidupan Rian Darmawangsa mencapai titik terendah. Ia tidak lagi peduli pada kemewahan yang hilang. Kini, ia berjuang melawan kelaparan dan rasa dingin yang menusuk. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil, jauh dari ibunya dan Dira, yang juga sudah pindah dari kontrakan mereka karena tidak mampu membayar sewa. Rian, Bu Sekar, dan Dira, kini hidup terpisah, dihukum oleh kemiskinan dan rasa saling menyalahkan yang tak berujung. Bu Sekar, mantan matriarki yang sombong, kini bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran murah. Tangannya yang dulu selalu terawat dan penuh perhiasan, kini kasar, pecah-pecah, dan berbau amis. Ia menghabiskan sisa energinya untuk meratap. Setiap hari ia akan melihat ke cermin dan membayangkan gaun sutra mewahnya yang dulu. Ia menyadari bahwa bukan Aina yang mengambil kehidupannya. Ia sendiri yang membuangnya. Ia menukar kemewahan abadi dengan kepuasan sesaat memotong rambut seseorang. Penyesalannya sangat menyakitkan. Penyesalan atas kesalahan kalkulasi yang membuatnya kehilangan kekayaan, bukan penyesalan atas kekejaman yang ia lakukan. Dira, di sisi lain, yang dulunya adalah desainer trendsetter, kini hidup sebagai penjaga toko kelontong. Ia seringkali menangis di belakang kasir karena rasa malu yang mendalam. Ia melihat mantan teman-temannya melewati toko itu dengan mobil-mobil mewah, dan Dira harus menundukkan kepala. Ia berusaha keras untuk tidak berpikir tentang Aina, karena setiap kali ia memikirkannya, ia ingat betapa bodohnya ia memprovokasi wanita yang ternyata adalah sumber seluruh kemewahan mereka. Sementara itu, Rian benar-benar menjadi seorang gelandangan. Ia tidur di bangku taman, mencoba mencari makanan sisa. Penghinaan di Astra Konstruksi telah menghancurkan jiwanya. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi ia kehilangan kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya, kesempatan yang justru diberikan oleh Aina sendiri. Suatu malam, Rian duduk sendirian di taman kota yang dingin. Ia kebetulan menemukan koran bekas yang tertiup angin. Matanya terpaku pada halaman depan. Ada foto besar Aina dengan rambut pendeknya yang keren, berdiri di samping Pak Jaya dan para menteri. Judulnya besar dan mencolok, Astra Konstruksi menangkan tender proyek Megacity senilai triliunan rupiah, menandai dominasi, The Bald Boss, di industri properti. Rian menatap foto itu lama sekali. Ia tidak lagi merasakan amarah, tetapi rasa kosong yang menusuk. Ia ingat kata-kata Aina, "Rambut bisa tumbuh lagi. Bisakah kekayaanmu yang hilang tumbuh lagi, Rian?" Penyesalan yang datang pada Rian saat itu bukanlah penyesalan atas uang, tetapi penyesalan yang jauh lebih buruk. Penyesalan karena kehilangan wanita berharga yang memilihnya di antara ribuan pria. Ia menyadari bahwa ia meremehkan seorang jenius, hanya karena ia pengecut dan patuh pada ibunya. Aina tidak pernah membutuhkan kekayaan keluarga Darmawangsa. Aina hanya ingin cinta dan rasa hormat yang tulus. Rian menyadari, ia tidak hanya kehilangan pernikahan, tetapi ia kehilangan seluruh masa depan gemilang yang seharusnya ia miliki, yang telah disiapkan oleh Aina. Penyesalan ini adalah penyesalan sejati atas hilangnya kesempatan dan cinta yang tidak ia hargai. Di tempat lain, di kantor Astra Konstruksi, Aina menatap pemandangan kota dari jendela markas barunya. Ia baru saja menandatangani kontrak terbesar dalam hidupnya. Santi masuk membawa 2 gelas champagne. "Selamat, Aye. Kita berhasil. Proyek Megacity.
Kita benar-benar mengalahkan semua pemain lama, termasuk sisa-sisa properti mahkota teratai yang masih berusaha bertahan. Aina mengambil gelasnya. Terima kasih, San. Ini bukan hanya kemenangan bisnis. Ini adalah tanda tangan terakhir di dokumen perceraian mental dan emosional. Aina tahu, dengan memenangkan tender ini, ia benar-benar telah melampaui dan mengubur semua jejak Rian dan keluarganya. Proyek ini dulunya adalah impian Rian, dan kini, proyek itu menjadi mahkota Aina. Tidak ada lagi keterkaitan, tidak ada lagi rasa sakit. Aku memaafkan mereka, San, kata Aina tiba-tiba, matanya menatap tajam keluar. Santi terkejut. Memaafkan? Setelah semua yang mereka lakukan? Ya, jawab Aina tenang. Aku memaafkan mereka, bukan demi mereka, tetapi demi diriku sendiri. Rasa marah itu terlalu berat untuk dibawa. Mereka telah menerima keadilan yang mereka minta, dan aku telah mendapatkan kebebasan yang aku butuhkan. Sekarang, aku bebas. Aku akan fokus pada Astra Konstruksi dan pada kehidupan baruku. Aina mengangkat gelasnya. Untuk babak baru, yang tidak pernah melibatkan gunting, ancaman, atau kebohongan. Untuk akhir yang baru. Malam itu, saat Aina merayakan awal dari kekaisaran barunya, Rian, Buskar, dan Dira tidur dalam kegelapan dan kedinginan. Mereka telah jatuh dari puncak kemewahan ke dasar keputusasaan, dihukum oleh keadilan yang datang dalam bentuk yang paling tak terduga, seorang wanita botak yang dulunya mereka remehkan, dan yang kini tidak tersentuh. 2 tahun telah berlalu. Kisah Aina dan kehancuran keluarga Dharmawangsa kini menjadi dongeng modern di kalangan elit bisnis. Sebuah kisah peringatan tentang harga diri dan kesombongan. Astra Konstruksi kini adalah kekuatan dominan di industri properti, dipimpin oleh Aina sendiri. Di sebuah konferensi pers untuk peluncuran proyek terbarunya, Aina berdiri di podium, tampak bersinar dan percaya diri. Rambutnya yang dulu botak kini tumbuh menjadi gaya pisiekat yang anggun, membingkai wajahnya yang menawan dengan kematangan baru. Rambut pendek itu, yang dulunya adalah simbol penghinaan, kini adalah mahkota yang berbeda, simbol kebebasan, integritas, dan kekuatan yang ia menangkan sendiri. Santi, yang kini menjabat sebagai kepala komunikasi Astra Konstruksi, berdiri di samping Aina, wajahnya memancarkan kebanggaan. Aina telah menemukan kembali kebahagiaannya, bukan dari cinta romantis, tetapi dari kepuasan diri dan kemandirian finansial yang tak tergoyahkan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita, membuktikan bahwa kehinaan dan trauma bisa diubah menjadi kekuatan pendorong terbesar. Setelah konferensi pers selesai, Pak Jaya mendekati Aina. Nyonya Aina, saya baru saja menyelesaikan penjualan terakhir aset-aset properti mahkota teratai yang disita. Semua urusan hukum sudah selesai. Anda bebas sepenuhnya dari nama Dharmawangsa. Sempurna, Pak Jaya, jawab Aina, senyum tipis di bibirnya. Sudah waktunya untuk menutup buku itu selamanya. Di sisi lain kota, kehidupan keluarga Dharmawangsa adalah kebalikan total dari kejayaan Aina. Buskar sudah tidak lagi bekerja di restoran. Ia jatuh sakit parah, bukan karena penyakit fisik, melainkan karena stres dan penyesalan yang mendalam. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar kontrakan kecil yang kotor, dihantui oleh kenangan akan kemewahan yang hilang. Yang paling menyakitkan, ia sering mendengar berita tentang Aina di televisi. Wanita botak yang ia hina, kini menjadi wanita paling sukses dan dihormati. Ia menyadari, terlambat, bahwa keadilan sejati memang datang, tetapi itu ditujukan kepadanya. Dira, setelah dipecat dari toko kelontong karena perilakunya yang buruk, kini terjerumus dalam pekerjaan serabutan yang sangat memalukan baginya. Ia selalu bersembunyi di balik tudung, bukan karena dingin, melainkan karena takut dikenali oleh orang-orang yang dulu menghormatinya. Ia sering menenggak minuman keras untuk melupakan kenyataan bahwa ia hidup miskin karena iri pada rambut panjang seorang wanita. Sementara itu, Rian benar-benar menjadi pengemis, hidup di jalanan. Kesombongan lamanya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh keputusasaan yang sunyi. Ia sering melihat bayangan Aina di tengah keramaian, bukan Aina yang botak dan menangis, melainkan the bald boss yang elegan. Di hatinya, ia tahu bahwa ia telah membuang kesempatan untuk memiliki kekayaan, cinta, dan kehormatan.
Penyesalan terburuknya adalah menyadari bahwa ia kehilangan segalanya bukan karena takdir, melainkan karena ia menjual harga diri Aina demi menenangkan ibunya. Ia akhirnya mengerti bahwa kehilangan uang tidaklah sebanding dengan kehilangan hati yang tulus. Suatu sore, Aina sedang dalam perjalanan pulang. Mobilnya berhenti di lampu merah. Di seberang jalan, di bawah jembatan, matanya menangkap sosok yang familiar dan menyedihkan. Seorang pria lusuh sedang meminta-minta. Pria itu adalah Rian. Rian menoleh ke arah mobil mewah Aina, dan sesaat, mata mereka bertemu. Rian langsung mengenali tatapan mata Aina. Ia tersentak, mencoba menyembunyikan wajahnya. Rian yang dulu sombong kini tak berdaya. Ia tidak berani mendekat atau memohon, ia hanya menundukkan kepala. Ia tahu, Aina sudah memenangkan segalanya. Aina memandang Rian sejenak. Ia tidak merasakan amarah, hanya kekosongan. Ia telah memaafkan, dan sekarang ia melihat bukti dari karma yang bekerja. Ia tidak mengambil tindakan apapun. Ia tidak memberinya uang, dan ia tidak menghinanya. Ia hanya memandang, menyaksikan akhir dari kisah cinta yang seharusnya ada, tetapi dirusak oleh keserakahan. Lampu berubah hijau. Mobil Aina melaju, meninggalkan Rian di belakang. Aina melanjutkan hidupnya, didampingi oleh Santi dan Pak Jaya, orang-orang yang melihat nilainya yang sesungguhnya sejak awal. Ia memilih untuk hidup mandiri dan kuat. Kepala botaknya adalah cerita lama. Masa depannya adalah pembangunan dan kesuksesan yang tak terbatas. Ia tidak lagi mencari cinta yang merendahkan, karena ia tahu, mahkota terbaik yang ia miliki adalah harga dirinya dan kecerdasannya sendiri. Ia adalah bukti bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan seorang wanita yang memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Harga diri dan integritas jauh lebih berharga daripada harta dan kecantikan fisik. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena orang yang Anda anggap paling rendah bisa jadi adalah pemegang kunci takdir Anda.